Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antara kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Kerusuhan ini kemudian berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatangani deklarasi Malino antara kedua belah pihak. Latar belakang terjadinya konflik Poso. Kabupaten Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso ini memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Protestan di dataran tinggi. Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo di bagian utara. Kabupaten Poso ini juga menjadi fokus program transmigrasi pemerintah. Tujuan program transmigrasi ini adalah untuk membawa warga dari daerah yang padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Daerah padat penduduk ini akan dibawa ke daerah yang jarang penduduknya. Dari keadaan tersebut, akhirnya tahun 1990, penduduk di Kabupaten Poso mayoritas Muslim dengan persentase di atas 60%. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Kronologi konflik Poso terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, pada Desember 1998, pada malam Natal 24 Desember 1998, yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim. Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Para tokoh pemuka agama kedua belah pihak kemudian bertemu. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Akibatnya, Polres Poso pun mulai menyita ribuan minuman keras yang kemudian dihancurkan. Suatu ketika, terdapat satu tokoh yang dijaga oleh para pemuda Kristen. Mereka pun bertemu dengan pemuda Muslim yang berniat menyegel tokoh tersebut. Pertemuan ini pun berakhir dengan bentrokan di antara keduanya. Selanjutnya, pada 27 Desember 1998, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena tiba, dipimpin oleh Herman Parimo, anggota DPRD Poso. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST. Di sisi lain, sedikitnya terdapat 9 truk Muslim tiba di Palu, Paringgi, dan Ampana. Bentrokan pun terjadi, di mana polisi tidak mampu menangkal mereka. Para pejabat pemerintah Kabupaten Poso banyak mendapat serangan melalui spanduk, surat kaleng, dan grafiti. Pada April tahun 2000 terjadi persidangan mantan Bupati Afgar Patanga. Dalam persidangan tersebut, Patanga didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Ada rumor bahwa sebagian dana tersebut digunakan menyewa massa untuk menyerang gedung peradilan. Pada 15 April, dimuat sebuah pernyataan dari Khailani Umar, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Damsik Lajalani, calon bupati saat itu, tidak terpilih. Dan keesokan harinya, pemuda Muslim mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok pemuda Kristen. Ia menunjukkan sebuah luka di lengannya sebagai bukti. Pihak Muslim yang tidak terima pun membalas. Pertarungan antara pemuda Kristen dan pemuda Muslim selama beberapa hari perperangan terus terjadi. Rumah-rumah milik umat Kristen Poso dibakar. Kejadian ini mengharuskan Kapolres Poso untuk mendatangkan pasukan Brimob dari Palu. Pada 17 April, anggota Brimob tidak sengaja menembaki kerumunan massa yang menewaskan Muhammad Husni dan Yanto, serta melukai 8 pemuda Muslim lainnya. Setelah
Brimob dikirim pulang ke Palu, pembakaran rumah masih terus berlanjut. Pangdam Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Slamet Gibiantoro di Makassar akhirnya mengirim 600 tentara. Pertempuran pun mereda. Kejadian bulan Mei tahun 2000 ini merupakan pertempuran terbesar dan terparah. Proses ini didominasi oleh serangan belasan kelompok Kristen terhadap Muslim. Selain itu, terjadi juga berbagai kejadian penculikan dan pembunuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Human Rights Watch, para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban dari tindakan tersebut. Pada awal Mei, muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan di Kerei. Pasukan Kristen menamai operasi ini Kelelawar Merah dan Kelelawar Hitam. Pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran dari Flores, NTT. Pagi hari, tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan Kelelawar Hitam membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan dua warga sipil Muslim, Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja yaitu Kelelawar Hitam ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mongko. Mereka pun mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Para warga Muslim juga telah menunggu di depan gereja. Pasukan ninja bukannya menyerahkan diri, justru kabur ke perbukitan belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan para Muslim. Mereka membakar gereja tersebut pukul 10 WIB. Pada 28 Mei, serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Para wanita dan anak-anak ditangkap. Bahkan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga Muslim dibunuh dengan senjata api dan parang. Orang-orang yang kabur pun berhasil ditangkap, yang kemudian dieksekusi dan mayatnya dilempar ke Sungai Poso. Sekitar 39 jenazah ditemukan di 3 kuburan massal dengan total kematian sekitar 191 orang. Setelah kerusuhan mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Pada tahun 2000 digelar operasi Sadar Maleo. Kemudian pada pertengahan bulan April tahun 2004 terdapat operasi Sintuwu Maroso. Satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini ialah termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kepala II Bogor, dan yang lain-lain. Kemudian konflik Poso ini diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Deklarasi Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Sebelum penandatanganan, dirinci bahwa terdapat 577 korban yang tewas, 384 yang terluka, 7.932 rumah yang hancur, dan 510 fasilitas umum yang terbakar. Kemudian, pada bulan Mei tahun 2000, diklaim bahwa terdapat 840 mayat warga Muslim yang ditemukan.